dari Ibu Devi Akta Pratiwi. Beri tepuk tangan untuk Ibu Devi Akta Pratiwi. Beliau adalah pendidik dari SMP Islam Brawijaya, seorang guru BK. Beliau memiliki beberapa karya, yaitu strategi penerapan dukungan psikologis melalui program dilematis, serta jurnal nasional, dan juga modul prospek. Pengalaman beliau menjadi narasumber, fasilitator, dan juga pembimbing. Beliau juga merupakan guru prestasi, yaitu guru favorit di SMP Islam Brawijaya. Untuk Bu Devi, kami persilahkan dengan program Peka Semata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh fasilitator yang hadir pada ruangan hari ini, yang saya hormati Ibu Bapak pengajar praktik angkatan 11, dan juga yang saya hormati kepala sekolah serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya, nama saya Devi Akta Pratiwi, saya adalah CGP angkatan 11 dari kelas 171A, dengan Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Fajar Rifanti SPD, dan juga Ibu Fasil, Ibu Kusnita SPD MPD dari Bangka Belitung. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya pada pagi hari ini ingin memaparkan program yang saya rencanakan, yang saya beri nama adalah Peka Semata. Mungkin bagi Bapak Ibu, apa itu ya Peka Semata? Kalau bicara masalah peka itu kan seperti empati ya, kita peduli, aware gitu kan. Tapi peka ini merupakan akronim dari pendidikan karakter dan juga semata, yaitu sekolah sehari semalam bersama orang tua. Kenapa saya mengambil ini? Tentulah Bapak Ibu sekalian, saya adalah seorang guru di SMP yang mana karakteristik dari seorang guru siswa adalah memasuki masa perkembangan yang cukup luar biasa. Maka dari itu perlu sekali program-program yang inovatif yang mana untuk bertujuan meningkatkan karakter dari siswa. Karakter apa? Karakter mandiri, gitu nggih. Jadi, kenapa saya mengambil ini? Latar belakangnya adalah sekolah merupakan setengah kehidupan dari siswa Bapak Ibu sekalian. Karena ini merupakan tempat separuh dari kehidupan siswa-siswi kita, maka tentulah banyak harapan dan juga tujuan dari orang tua dan juga guru-guru untuk meningkatkan namanya karakter siswa itu sendiri. Dan yang kedua, saya percaya bahwa sekolah itu merupakan salah satu tempat bersemainya karakter gitu. Dan yang kedua adalah terkait perkembangan remaja. Jadi remaja ini adalah masa transisi yang penuh bergejolak. Jadi masa perkembangan yang luar biasa, yang mana perubahan dari anak menuju remaja itu adalah suatu hal yang sangat-sangat butuh pendampingan intensif. Kalau saya mengibaratkan siswa remaja itu seperti belut, gitu nggih. Dipegang itu merusat-merusut, tapi di jarno melayune banter sekali, sehingga butuh sekali program-program yang memang membutuhkan strategi untuk mencapai namanya karakter itu sendiri. Dan yang kedua adalah ekologi pendidikan Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa keberhasilan sebuah pendidikan tidak lepas dari hanya satu elemen saja, melainkan ekologi atau gabungan dari orang tua, siswa, dan juga guru itu sendiri. Karena ketika ketiga ekologi ini tidak bisa bersinergi menjadi satu, maka sebuah program atau harapan itu kecil kemungkinan untuk bisa tercapai. Yang kedua, bahwa keberhasilan dalam pembentukan karakter itu tidak bisa kita hadapi sendiri-sendiri. Perlu namanya program berkelanjutan. Ketika dalam program intrakurikuler, program kokurikuler itu bisa mengarah kepada peningkatan karakter, tapi kita butuh program berkelanjutan. Yang ketiga adalah sumber daya yang kita miliki, bahwa kepala sekolah di SMP kami itu adalah merupakan lulusan dari pengajar praktik juga fasilitator, guru penggerak, sehingga itu merupakan modal utama yang saya miliki untuk saya bisa menjalankan program Peka Semata ini.
Yang kedua adalah tentulah guru. Kami memiliki beberapa guru yang memiliki kecakapan untuk bisa care dan aware terhadap perkembangan remaja. Yang kedua yaitu tenaga profesional. Kenapa saya bilang tenaga profesional? Karena kebetulan guru bimbingan dan konseling yang ada di SMP Islam Brawijaya itu adalah seorang psikolog, yang mana ini adalah modal luar biasa untuk bisa meningkatkan karakter yang ada di sekolah SMP Islam Brawijaya. Dan yang ketiga adalah kami punya program unggulan. Sekolah kami adalah basicnya adalah Islami, sehingga kita butuh sekali punya program-program unggulan yang kita rencanakan, sehingga dengan harapan program unggulan ini bisa mencapai peningkatan karakter. Dan yang keempat adalah orang tua yang kooperatif. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa program Peka Semata ini saya rencanakan? Karena saya punya 4 tujuan besar dalam program ini. Yang pertama yaitu menumbuhkan karakter mandiri dan juga kesadaran diri siswa. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekolah kami itu bukan sekolah, artinya sekolah swasta tertua gitu ya. Dan yang masuk di sekolah kami itu dari beraneka ragam karakter, kemudian strata sosial dan juga kemampuan. Sehingga dengan keheterogeman ini membuat kami membutuhkan gitu ya sebuah program yang memang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa karakter itu bisa kita tingkatkan di sekolah kami. Yang kedua, tujuan kami adalah meningkatkan interaksi yang positif antar siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Karena saya yakin ketika di dalam kelas itu terdapat seseorang yang memiliki masalah yang sama, maka akan muncul juga problem solving yang sama dari anak-anak yang memiliki permasalahan yang sama ini. Yang ketiga adalah meningkatkan bonding antara orang tua dan juga siswa. Karena tentunya kita tahu Bapak Ibu sekalian, masalah yang terjadi di sekolah tidak bisa kita pungkiri, itu terlepas dari dukungan orang tua. Sehingga dengan program Peka Semata ini saya berharap bisa meningkatkan bonding antara anak dan orang tua yang nanti bisa membantu atau mensupport dalam peningkatan karakter. Yang keempat adalah mewujudkan sinergitas antara orang tua, siswa dan juga sekolah. Baik Bapak Ibu, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Jadi program Peka Semata ini adalah program lanjutan dari program intrakurikuler yang masuk ke dalam kokurikuler. Sehingga langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, karena saya mengangkat tema karakter mandiri, maka harapan yang pertama adalah bagaimana saya itu bisa menentukan level kemandirian dari siswa. Apa yang dilakukan di sini? Maka kita perlu membuat sebuah alat ukur untuk melihat di mana tingkat atau level dari kemandirian siswa ini. Kemudian siswa akan bisa mengisi angket itu dan saya sebagai guru akan menganalisis, kemudian akan muncul di mana level-level dari kemandirian siswa yang saya berikan angket tersebut. Kemudian yang kedua adalah menyusun program Peka Semata. Bapak Ibu, program Peka Semata ini adalah program kokurikuler yang dilakukan dalam waktu 1 tahun sekali, yang mana ini dilakukan di awal semester gitu ya. Jadi bagaimana pembuatan program ini? Yang pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program yang akan saya ambil, karena di sini kepala sekolah memiliki kebijakan yang sangat luar biasa. Yang kedua yaitu menentukan tema. Jadi dengan karakter yang sangat banyak sekali itu, saya akan fokuskan pada karakter mandiri, yang mana harapannya dengan adanya program ini siswa itu mengetahui tentang tujuan yang akan dicapai, bagaimana dia menyelesaikan problem solvingnya, itu akan muncul dalam diri siswa. Kemudian yang ketiga adalah menentukan tim yang akan membuat program ini. Baik, next Bapak. Yang ketiga adalah pelaksanaan program. Tadi sudah saya sampaikan bahwa program ini itu dilakukan di awal tahun semester genap. Untuk kelas berapa? Untuk kelas 8 dan kelas 9. Yang mana dalam masa 1 tahun itu jika ada siswa yang selama 1 tahun belum mencapai perubahan yang positif, maka siswa tersebut akan bisa masuk ke dalam program Peka Semata ini. Jadi memang bukan semua siswa yang saya ambil, melainkan siswa dan siswi yang belum mencapai perubahan dalam waktu 1 tahun tersebut. Gitu. Nah, program ini menjadi 2 hal, yaitu program Peka, pendidikan karakter yang saya jalankan selama 14 hari secara intensif, yang mana itu nanti apa saja kegiatannya,
karena kita adalah sekolah berbasis Islam, maka tentulah dalam kegiatan PK ini kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk bisa memberikan nilai-nilai sentuhan Islam atau Islami, mulai dari sholat dan ngaji. Yang kedua yaitu pemberian materi. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Dalam pemberian materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa dan siswi yang masuk ke dalam program PK Semata. Misalnya, jika ada siswa yang selama 1 tahun itu dia belum memiliki tanggung jawab untuk bisa mencapai tujuan dalam belajar, maka dalam program PK ini dia akan kita berikan sebuah materi atau knowledge tentang bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian di hari itu juga dia akan mempraktekkan langsung terkait materi yang diberikan. Jadi tidak hanya teori tapi juga ada praktik yang mereka lakukan, sehingga harapannya siswa tidak akan mulai bosan gitu ya. Yang kedua yaitu program Semata, itu ada sekolah sehari semalam. Ini uniknya. Jadi selama 14 hari siswa ini mengikuti program PK, maka di ujungnya di hari ke-15-nya itu orang tua kita ajak sekolah sehari semalam. Jadi orang tua yang masuk ke kegiatan PK ini maka akan bertanggung jawab untuk mengikuti program ini bersama anaknya. Oke, yang berikut adalah evaluasi dan tindak lanjut. Next Bapak. Nah, bagaimana untuk struktur dan program dan mitranya? Tadi PK Semata ini dilaksanakan oleh kelas 8 dan kelas 9 yang mana memenuhi syarat gitu ya, berdasarkan dari guru BK, wali kelas dan juga guru mapel. Kemudian yang kedua adalah PK Semata ini termasuk program kokurikuler yang saya sampaikan gitu ya. Dan mitranya siapa dalam kegiatan ini? Yaitu ada guru BK, kemudian wali murid, wali kelas dan juga guru yang memiliki kecakapan khusus terhadap remaja. Tadi tidak semua guru kita libatkan. Lalu bagaimana tentang kapasitas yang dimiliki sekolah gitu ya. Tadi ada 3 hal yang kita angkat. Yang pertama adalah SDM-nya. Bahwa di sekolah kami bisa sampaikan kita punya kepala sekolah yang kompeten, sehingga ini menjadi bekal utama untuk kepala sekolah bisa mendukung sepenuhnya program PK Semata. Yang kedua yaitu guru dan siswa itu sendiri. Yang kedua adalah politik, yaitu dukungan kepala sekolah. Kepala sekolah karena sudah memahami ilmu secara ini ya, sudah luar biasa sehingga dukungannya sudah luar biasa. Yang ketiga adalah finansial. Program PK Semata ini tidak sepenuhnya menjadi tanggungan sekolah, melainkan kita bekerja sama dengan orang tua untuk terlibat di dalam mensupport finansial yang agar program PK Semata ini bisa berjalan dengan maksimal. Next Bapak. Ya, next. Oke. Bagaimana rencana evaluasinya gitu ya? Evaluasi kegiatan PK Semata ini akan kita lakukan, ada 4 hal evaluasinya. Yang pertama yaitu melalui angket untuk melihat pre dan postnya apakah ada perubahan sikap, perubahan perilaku yang dimiliki oleh siswa setelah mereka mengikuti pendidikan PK Semata. Yang kedua yaitu melihat dari indikator ketercapaian program yang didapatkan dari respon orang tua setelah anaknya mengikuti program PK Semata itu, apakah ada perubahan juga terkait sikap dan juga perilakunya. Yang ketiga yaitu melibatkan guru kelas. Ini yang paling penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nanti guru kelas akan kita libatkan untuk mengobservasi dan juga melihat bagaimana dampak positif yang dimiliki oleh siswa setelah siswa ini mengikuti kegiatan PK Semata. Dan yang terakhir adalah evaluasi berkelanjutan. Ini yang tidak pernah terputus. Jadi siswa yang sudah mengikuti PK Semata akan terus kita evaluasi bagaimana dampaknya, perubahannya dan juga peningkatan sikap ataupun perilakunya. Ini beberapa dokumentasi yang sudah ada. Jadi PK Semata ini sudah masuk ke tahun kedua yang kita lakukan. Maka dari itu di kesempatan yang luar biasa ini nanti kita akan melihat gitu ya. Saya minta masukannya, umpan baliknya. Semoga nanti kegiatan ini akan terus berjalan lebih lama lagi dan juga bisa memiliki dampak yang positif kepada murid-murid di sekolah saya. Begitu program yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, program PK Semata berawal dari empati, yaitu kepedulian terhadap pendidikan karakter untuk anak didik pada zaman sekarang ya Bapak Ibu.
Jadi program Peka Semata ini kolaborasi dengan orang tua, sesuai juga dengan ajaran Ki Hadi tentang trilogi pendidikan. Selanjutnya